warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa ba'du. Baik, ibu-ibu solehah, khairun nisa, ya. Khairun nisa berarti manusia perempuan terbaik. Semoga sesuai dengan namanya, karena nama juga doa, ya. Saya karena requestnya mau rutin, ya, saya nggak biasa kalau tematik. Kalau tematik kita harus nyariin tema tiap minggu dan atau tiap bulan, biasanya terjadi pengulangan yang repetasi yang membuat bosan, ya. Maka saya pilihkan ada kitab judulnya Afatul Ahwalis Sa'irin Ilallah. Ini karya dari anak Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi kita sering baca doa, ya, lalu kita kirim Fatihah kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau punya anak banyak sekali dan murid juga banyak. Ada beberapa anaknya yang masyhur sebagai wali Allah, kekasih Allah, sebagai mursyid pembimbing rohani umat. Ada yang namanya Abdul Razak bin Syekh Abdul Qadir Jailani, ada Muhammad bin Syekh Abdul Qadir Jailani. Walaupun kitab yang mau saya bedah, yang kita mau kaji, insya Allah, kitabnya nggak berat, ya, tapi sangat teratur berkaitan dengan tahapan-tahapan rohani seseorang yang ingin mendekat kepada Allah. Dan saya yakin semua kita ingin mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, lalu beliau menulis bahwa setiap kali ada kondisi rohani seseorang, misalnya dia lagi senang tobat, di dalam tobat itu ada rahasia yang luar biasa, tapi jika tidak hati-hati itu juga ada kelemahannya. Maka beliau tulis Afatul Ahwalis Sa'irina Ilallah. Kelemahan kondisi rohani orang-orang yang sedang berusaha mendekatkan diri kepada Allah, ya. Setahu saya kitab ini belum diterjemah, ya, semoga nanti ada yang menerjemah. Sebenarnya menerjemahnya tidak susah karena pendek-pendek. Semoga nanti ada di antara teman-teman kita yang ahli bahasa Arab yang mau menerjemah, ya. Saya belum sempat menerjemahnya ini. Jadi beliau melihat ada orang-orang yang, kalau bahas anak muda hari ini, hijrah, ya, kembali kepada Allah. Tapi kok ketika berusaha kembali kepada Allah, di setiap kondisi rohani itu ada hal yang membuat kondisinya maksimal, ada yang membuat bisa berubah, jadi moodnya kemudian jatuh lagi, kembali lagi ke masa lalu misalnya. Nah, maka ini disebut dengan futur, ya. Terjadi futur. Apa arti futur? Ya, futur ini boleh diartikan kondisi rohani yang melemah. Nah, beliau melihat setiap kondisi keadaan kolbu itu ada kelemahan-kelemahannya, ya. Nah, ibu-ibu yang mungkin Allah, setiap orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, maka dia mesti mengenal dirinya dengan baik. Dan cara mengenal diri dengan baik adalah mengenal kelemahan kita. Nah, setiap seorang hamba mengenal kelemahannya, maka di saat itulah muncul kesadaran untuk mengaku bahwa diri kita rendah dan hina di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kondisi merasa hina, merasa tidak pantas, merasa lemah di hadapan Allah, ini disebut dengan at-taubah. Ya, kita sering dengar istilah taubat, ya. Nah, istilah ini muncul di kalangan ulama, diambil daripada Al-Quran dan Sunnah, ya. Jadi Al-Quran dan Sunnah lah yang kemudian menggunakan istilah ini. Misalnya dalam surat An-Nur ayat 31, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Dan surat An-Nur ayat 31. Watubu, dan bertaubatlah engkau kepada Allah semuanya, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, supaya engkau
sukses, berhasil, beruntung. Jadi perintah taubat itu bukan kepada orang kafir. Perintah taubat itu untuk kita orang yang beriman. Jadi jangan kemudian ngajak, orang kafir taubat, itu keliru. Yang diajak bertobat orang beriman. Kenapa? Orang beriman, meskipun ada iman, tapi pasti juga ada kesalahan. Termasuk saya yang berbicara, itu banyak kesalahan. Mungkin ibu-ibu juga punya kesalahan. Yang disadarikah atau yang tidak, yang tampak ataupun tersembunyi. Ternyata kesalahan kita yang tersembunyi itu lebih banyak daripada kesalahan kita yang tampak. Oleh karena itu, ketika ulama-ulama kita dipuji, mereka kemudian menangis. Ya, sebagian guru-guru saya kalau dipuji itu nangis. Apa kata mereka? Ana a'lam bi'aurati wa uyubi. Saya sangat mengerti aib dan kelemahan-kelemahan saya sendiri. Jadi pujianmu itu bukan pujian terhadap. Pujianmu adalah keindahan nama dan sifat Allah yang dipancarkan, dipantulkan lewat aku. Maka ibu-ibu yang melakukan Allah, tahapan pertama seseorang jika ingin mendekat kepada Allah, itu mengenal kelemahan dirinya, maka kita sebut kesadaran terhadap kelemahan diri sendiri, disebut dengan taubah. Nah, taubat itu kemudian setelah sadar, maka muncullah pengakuan, al-i'tiraf, pengakuan. Setelah kita mengaku di hadapan Allah, jadi di dalam Islam tidak ada mengaku kepada pendeta, kepada ulama, tidak perlu, langsung mengaku kepada Allah. Dan langsung yang ketiga, an-nadam, yaitu penyesalan. Itu pengantar dari saya. Sekarang kita masuk ke kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Babut Taubah. Imam Muhammad bin Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, Fattaubatu ala salasi maqamat. Taubat itu ada 3 tahapan-tahapan lanjutannya. Jadi aplikasi taubat itu ada 3, kira-kira begitu. Yang pertama, an-nadam. Nah, ini versi Syekh Muhammad. Kalau saya tadi itu kondisi pengantarnya. Sekarang kalau tobat itu adalah suatu benda, kira-kira di dalamnya strukturnya apa aja. Pertama, an-nadam. Nadam artinya menyesal. Ya. Kalau orang menyesal, biasanya muncul tangis. Itu sebabnya kebanyakan orang yang menangis dalam tradisi ahli rohani itu dikarenakan penyesalan terhadap masa lalu. Ternyata menyesal itu tidak hanya dari dosa yang zahir, tapi juga ada dosa yang batin. Dosa yang zahir, durhaka ke orang tua, nakal, ya, ya sejenisnya lah. Kalau dosa yang batin, merasa sombong, pernah meremehkan orang, iri dengki kepada orang, berburuk sangka kepada orang, hati itu kayaknya suuzon, buruk sangka kepada orang. Ini termasuk yang kemudian kalau disesali buat kita nangis. Nah, itu nadam. Maka an-nadam, jika dosanya biasanya fisik, dia akan berefek kepada fisik. Satu kali saya bertemu dengan seorang syekh. Syekh ini minta diajarkan zikir. Saya bilang, nggak usah Tuan Guru. Tuan Guru kan guru saya juga. Ya, tapi beliau bernazar untuk belajar zikir kepada orang yang mempunyai silsilah zikir seperti saya. Akhirnya, karena beliau bernazar, beliau berkeinginan dan tekad kuat, saya kemudian menjanjikan di hari tertentu. Lalu kita mulailah istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Ternyata, ya saya mengenal beliau, syekh ini secara zahir hampir tidak pernah berdosa zahir. Orangnya sholat 5 waktunya bagus, tahajudnya mulainya, kita masih tidur, beliau sudah bangun. Ya. Jam 2:30 itu beliau sudah di atas sajadah. Berarti bangunnya sebelum 2:30. Dan beliau termasuk paling alim di satu tempat tersebut. Ketika kita ajak istighfar, ternyata dosa-dosa fisik, dosa mata, dosa telinga itu beliau nggak ada lakukan.
Ketika saya melihat kenapa tidak ada efek, oh berarti beliau membersih dari dosa yang zahir. Lalu kita mulai dosa yang qalbu, dosa yang batin. Ya Allah, astagfirullah min kulli kibrin. Ya Allah, ampuni kami dari sifat-sifat kesombongan. Sombong karena harta, sombong karena ilmu, sombong karena ketika kita sebut karena ilmu, beliau langsung kemudian menjerit menangis. Astagfirullah, ternyata beliau ini nggak pernah sombong dengan hartanya, jabatannya, tapi pernah merasakan sedikit lebih alim daripada orang lain. Pernah merasa sedikit lebih alim, itu membuat beliau kemudian menangis dan menyesal. Maka an-nadam, apa ciri-ciri dari orang menyesal? Dia bisa menangis. Maka menangis ini salah satu karakter daripada yang melekat pada an-nadam. Imam Muhammad bin Abdul Qadir Jilani mengatakan struktur kedua atau rukun kedua yang ada pada taubat adalah al-istighfar. Memohon supaya Allah mengampuni. Itu makna dari istighfar. Mungkin selama ini Bapak Ibu kita sering ngomong istighfar ente, istighfar kamu, istighfar Anda. Apa arti istighfar? Istighfar itu dari kata ghafara. Ghafara artinya menutup aib dan kesalahan. Maka istighfar dalam bahasa Arab ada tambahan alif sin ta. Ista. Berarti asal katanya ghafara lalu ditambah alif sin ta. Astaghfirullah. Aku memohon kepada Allah supaya Allah menutup aib dan kesalahanku di hadapannya. Nah ini, coba terjemahan ini dicatat Bapak Ibu semua. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau supaya menutup kesalahan dan dosaku di sisimu. Harus ada kalimat di sisimu. Karena kebanyakan orang bertaubat, itu minta ampun, dan diminta ditutup aibnya di sisi makhluk, bukan di sisi Allah. Akhirnya, betul di sisi makhluk ditutup, tapi Allah masih memandangnya sebagai pendosa. Nah, dan struktur ketiga daripada, atau rukun ketiga dari taubat adalah al-haqiqah. Al-haqiqah adalah kesadaran total kembali kepada Allah secara ruhani. Kesadaran total kembali kepada Allah secara ruhani, yaitu di dalam diri. Hatinya itu nggak mau lagi kembali kepada kesalahan yang lama. Itu maknanya. Jadi hati tuh kayaknya berat gitu kalau mau kembali ke masa lalu. Nah, jika itu sudah ada, maka kita sudah diberikan 3 rukun dari taubat. Maka dengan ini sahlah seseorang ini disebut dengan taib atau tawwab, orang yang suka bertobat. Jadi apa gelar orang yang suka bertobat? Tawwabi. Nah, ini yang kita baca kalau habis wudu. Gimana kita bacanya? Allahumma ja'alni minat tawwabin, waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikan aku orang yang suka bertobat. Nah, ibu-ibu yang makan Allah, ketika disebut rukun taubat atau struktur taubat itu ada 3, kurang 1 maka belum sah disebut taubat. Ya, mesti ada 3 itu. Lalu apa kelemahan dari 3 struktur ini? Jadi setan itu nggak mau diem. Setan itu nanti akan mencoba merusak rukun-rukun tadi, rukun atau struktur. Jadi ibarat satu bangunan ada pilar-pilarnya. Pilar ini mau dirobohkan oleh syaitan. Apa itu? Fa'afatun nadmi al-amal. Beliau mengatakan penyesalan itu akan runtuh, akan hilang rukun ini dari tobat, sehingga orangnya batal disebut orang yang tobat. Al-amalu, pakai hamzah, yaitu angan-angan yang panjang. Apa itu angan-angan yang panjang? Angan-angan ini bisa masa lalu, bisa masa depan. Ya,
Jadi kita mengangan-angankan kembali seandainya begini, seandainya begini. Nah, itu pengandaian-pengandaian itu ini akan membuat penyesalan itu jadi hambar. Jadi kita nggak ada lagi rasa tangis itu. Jadi apa yang membuat orang kalbunya jadi keras? Salah satunya adalah berangan-angan. Nah, angan-angan ini ada yang ke masa lalu kita sebut tidak move on. Ada yang ke masa depan kita sebut tulul amal, panjang angan-angan. Ya. Nah, jadi angan-angan terhadap masa lalu bisa membuat orang takut, lalu atau merasa masih apa kita sebut ya, kayaknya eman untuk melupakannya. Ya, betul, emang susah untuk melupakan masa lalu yang indah itu. Indah menurut hawa nafsu kita, susah sekali ya. Makanya benarlah kata beliau, menyesal itu azmut tahwil biwujudil mararah minal madhi. Ya. Menyesal itu meninggalkan masa lalu yang dinikmati oleh hawa nafsu kita, meskipun ketika kita meninggalkan itu ada terasa sangat berat gitu, sangat pahit untuk meninggalkannya. Nah, ini yang disebut menyesal. Jadi bisa juga menyesal seperti itu. Nah, jika rasa indah masa lalu itu, kan kita kalau berbuat sesuatu yang tidak benar, tapi hawa nafsu kita menikmati, itu susah sekali untuk meninggalkannya. Yang paling berat itu teman-teman kita yang sudah kecanduan narkoba, misalnya, itu berat sekali, ya, sangat-sangat berat sekali. Begitu juga urusan masalah cinta, ya, itu juga sangat berat, mungkin lebih berat masalah percintaan daripada urusan kecanduan narkoba atau kecanduan minuman. Ya. Jadi apa kelemahan dari angan-angan? Apa yang membuat angan-angan kita akan rusak? Apa yang akan membuat penyesalan kita jadi runtuh, rusak? Yaitu kita berangan-angan ke masa lalu sehingga tidak bisa move on, atau ke masa depan sehingga kita terlalu banyak khayalan. Ya. Dan yang kedua, apa kelemahan dari orang yang beristighfar? Kelemahan dari orang yang beristighfar adalah al-ghaflah, kelalaian hati, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam Al-Quran itu, di 2 ayat terakhir surat Al-A'raf, ayat 205, ya, kalau nggak salah, Allah kemudian melarang untuk lalai. Apa kata Allah? Wala takun minal ghafilin. Janganlah engkau menjadi orang-orang yang lalai. Lalai itu sifat kolbu. Kalau angan-angan sifat pikiran. Jadi kalau kita ini istighfar, nah ibu-ibu nih mohon maaf nih ya, waktu istighfar pikirannya kemana? Pikirannya oke, ingat masa lalu. Tapi kadang-kadang istighfar, kolbunya tidak ingat Allah. Nah, tadi maknanya apa istighfar? Ya Allah, aku memohon kepada Engkau agar menutup aibku di sisimu. Rasa itu seakan-akan Allah di depan kita. Allah ada di hadapan kita. Ketika rasa itu ada, baru disebut istighfarnya orang bertaubat. Tapi jika rasa itu tidak ada, disebut istighfar yang ghaflah. Istighfar tapi masih lalai. Nah, ini ibu-ibu bisa berburu kepada Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah, imam perempuan lah kalau boleh disebut ya. Tersebut sayyidat yakni ahlul qulub minan nisa. Jadi pemimpin ahli kolbu dari kalangan perempuan. Beliau mengatakan sebuah kalam yang diriwayatkan oleh Imam Suhrawardi, astaghfirullah fi istighfari. Aku memohon ampun kepada Allah, aku minta ampun kepada Allah karena aku tidak sungguh-sungguh dalam istighfar. Jadi
Pernahkah kita mengistighfarkan istighfar kita sendiri? Kalau iya, berarti kita sudah dapat warisan ilmu dari Sayyidah Rabi'atul Adawiyah, ya, imam musalaf dari kalangan perempuan. Ya, jadi imam itu bisa aja perempuan. Ya. Tidak ada batasan, itu hanya untuk laki-laki. Dan yang terakhir, jika tadi struktur atau rukun pilar dari taubat itu penyesalan, istighfar, dan ketiga hakikat. Ya. Tadi hakikat adalah kesadaran untuk kembali secara total kepada Allah. Lalu apa yang menghalangi kesadaran ini? Yang menghalangi kesadaran ini adalah asyahwah. Maka kelemahan dari hakikat adalah asyahwah, mengikuti hawa nafsu. Jadi kita kalau masih kembali lagi ke tradisi yang lama, maka hakikat dari tobat kita nggak dapat. Pada faktanya memang kita nggak ada yang benar-benar. Kita tobat hari ini, istighfar hari ini, besok balik lagi. Emang begitu terus. Kita udah nyesel ya Allah, saya nggak mau kembali. Besok balik lagi. Gimana cara menghadapi ini? Maka kemudian Imam Abdul Qadir Jilani, ayah dari pengarang kitab ini, beliau punya kitab lain, sudah diterjemah, judulnya Al-Fathur Rabbani. Silakan dicari Bu ya. Fathur Rabbani. Itu kitabnya sudah diterjemah, ada online seingat saya. Beliau mengatakan, Istaikizu ya ghufal. Sadarlah wahai orang yang lalai. Intabihu ya niyam, ya nawam, ya. Bangunlah wahai orang yang tidur hatinya. Wa ta'arradu li rahmati rabbikum. Sudahlah, memang kita ini punya kelemahan. Sekarang ta'arradu li rahmati rabbikum. Engkau harap saja rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun hari ini kita tobat, besok kita nggak tahu, ternyata kembali lagi, salah lagi. Yang kita harapkan nanti Allah masih merahmati kita. Maka Imam Abdul Hasan Syadzili, ini sering saya kutip dan beliau sebutkan dalam kitab Hizbul Bar beliau, dalam hizib ya. Dalam hizib ini wirid kayak ma'surat. Beliau berdoa, dan doa sering saya baca juga dan jadi favorit. Allahumma ja'al sayyiati sayyiat man ahbabta. Ya Allah, jika aku salah, jika aku keliru, jika aku berdosa, jika aku sempat menjauh darimu, maka jadikanlah kami orang yang salah, yang keliru itu, tapi kasih sayangmu tetap terkucurkan kepada kami. Jadi orang yang salah, tapi Allah masih sayang kepadanya, itu kenapa? Karena kalbunya masih mau ingat Allah. Maka nanti sejauh apapun dia terjebak ke dalam kesalahan, Allah akan jemput dia untuk kembali. Allah selalu undang dia untuk kembali. Nah, sebenarnya semua kita punya potensi untuk itu. Masalahnya, apakah kita berbaik sangka kepada Allah, atau kita berangan-angan bahwa Allah ini jahat kepada kita, Allah nggak adil. Saya sering mendengar orang ngomong begini, ya, Allah nggak adil, Tuhan nggak adil, sudahlah dia durhaka kepada Allah, dia tidak taat kepada Allah, lalu dia kemudian menyalahkan Allah. Nah, ini tidak fair ya, menjadi hamba Allahnya tidak fair. Nah, pribadi begini bukan tobat. Ini tambahan dari saya, tapi tidak dalam kitab. Karakter kalau dalam dunia kerja, karakter taubat itu adalah karakter yang fair, mengakui kesalahan diri sendiri. Mengakui kesalahan diri sendiri, lalu tidak hanya suka mengakui, menyesalinya, lalu memperbaikinya. Terkadang orang harus salah dulu supaya dia benar. Kadang-kadang orang harus gagal dulu baru dia bisa sukses. Nah, orang yang bisa menyalahkan dirinya dan tidak menyalahkan orang lain di sekitarnya, inilah yang disebut tawwabin, orang yang tobat. Maka orang tawwabin ini dijemput oleh Allah nanti, walaupun dia dosanya setinggi langit, Allah akan selamatkan dia.
Ya, maka Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, wahai hambaku, jika engkau tidak merasa berdosa, maka aku akan datangkan generasi baru yang mereka berdosa, lalu menyesali di hadapanku, lalu aku mengampuninya. Jadi dosa itu ternyata rasa. Saya merasa berdosa nggak? Gitu. Nah, orang-orang yang selalu merasa dirinya berdosa di hadapan Allah, dengan struktur yang 3 tadi, itu selamat. Tapi kalau merasa berdosa doang, tidak diikuti dengan pribadi nadam, menyesal, istighfar, minta dihapus, lalu hakikat usaha untuk naik secara rohani, maka orang ini tidak akan bermanfaat. Sama dengan teman kita di satu tim bekerja, gampang mengaku salah, tapi tidak mau memperbaiki. Berarti dia baru sepertiga dari karakter taubat. Orang ini tinggal disempurnakan oleh pembimbingnya, mentornya. Jangan dibiarkan, jangan kemudian malah dihantam, malah dikata-katai, kamu nih ngaku salah mulu, tapi nggak memperbaiki. Bantu dia memperbaiki, karena dia belum tahu cara memperbaiki dirinya. Begitu juga dalam kehidupan spiritual rohani. Ketika seorang murid tetap lalai, tetap terjebak lagi, maka dia butuh mentor rohani. Disebutlah mursyid, syekh, kiai, guru, ustadz, ya. Tapi tidak semua mentor itu cocok dengan mentoringnya, ya. Tidak semua guru itu disesuai dengan murid-muridnya. Nah, maka carilah menu-menu rohani yang disajikan oleh para mentor-mentor ini, ya, yang cocok dengan kita. Kira-kira itu ibu-ibu yang melakukan Allah, tidak usah panjang, tapi yang penting clear, ya. Selama ini kita ngomong tobat, apa sih tobat? Ternyata tobat sederhananya seperti itu, dalamnya seperti itu, lebih kurang.